Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Melawati dengan NPM 020323110006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis pinjaman daerah dan risiko fiskalnya. Dalam proses pembangunan daerah, pemerintah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, pada kenyataannya, tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup, terutama ketika pendapatan asli daerah atau PAD masih terbatas. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah biasanya mencari sumber pembiayaan alternatif, salah satunya melalui pinjaman daerah. Pinjaman ini sering digunakan untuk mempercepat pembangunan, misalnya dalam pembangunan jalan, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Namun, perlu dipahami bahwa pinjaman daerah bukanlah solusi tanpa risiko. Meskipun dapat membantu pembangunan, pinjaman ini juga bisa menjadi beban keuangan di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara menganalisis pinjaman daerah serta risiko fiskal yang mungkin timbul. Secara umum, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang menyebabkan pemerintah daerah menerima dana dari pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai bunga. Sumber pinjaman ini bisa berasal dari pemerintah pusat, lembaga keuangan seperti bank, penerbitan obligasi daerah, bahkan lembaga internasional. Tujuan utama dari pinjaman daerah adalah untuk membiayai pembangunan, terutama kegiatan yang bersifat produktif dan memberikan manfaat jangka panjang. Misalnya pembangunan jalan yang dapat memperlancar distribusi barang, pembangunan rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, atau pembangunan pasar untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh sederhana, jika suatu daerah menggunakan pinjaman untuk membangun jalan, maka jalan tersebut dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperlancar distribusi barang. Dampaknya, kegiatan ekonomi meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun sebaliknya, jika pinjaman digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif, maka daerah tetap harus membayar utang tanpa mendapatkan manfaat yang jelas. Oleh karena itu, sebelum melakukan pinjaman, pemerintah daerah harus melakukan analisis yang matang. Salah satu aspek terpenting adalah kemampuan membayar atau repayment subsidy. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa mereka mampu membayar cicilan utang tanpa mengganggu anggaran untuk kebutuhan lainnya. Biasanya, hal ini diukur melalui rasio keuangan seperti rasio utang terhadap pendapatan asli daerah dan rasio cicilan terhadap total pendapatan daerah. Jika rasio ini terlalu tinggi, maka risiko keuangan daerah juga akan meningkat. Selain itu, tujuan penggunaan pinjaman juga harus diperhatikan. Pinjaman sebaiknya digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Jika pinjaman digunakan untuk belanja konsumtif, maka hal ini justru akan menjadi beban bagi keuangan daerah. Selanjutnya, pemerintah juga harus memperhatikan struktur pinjaman. Seperti jangka waktu dan tingkatan suku bunga. Pinjaman jangka pendek biasanya memiliki beban cicilan yang lebih besar, sedangkan pinjaman jangka panjang lebih ringan tetapi total bunganya bisa lebih besar. Begitu juga dengan suku bunga. Semakin tinggi bunga, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh daerah.
Tidak hanya itu, kondisi ekonomi daerah juga menjadi faktor penting dalam analisis pinjaman. Jika kondisi ekonomi daerah stabil dan terus berkembang, maka kemampuan untuk membayar utang juga akan lebih baik. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi melemah, maka risiko gagal bayar akan semakin tinggi. Pemerintah daerah juga harus memahami berbagai risiko fiskal yang dapat timbul akibat pinjaman. Salah satu risiko utama adalah risiko gagal bayar, yaitu ketika pemerintah daerah tidak mampu membayar cicilan utangnya. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dan terganggunya stabilitas keuangan daerah. Risiko lainnya adalah tekanan terhadap anggaran. Jika beban utang terlalu besar, maka sebagian besar anggaran daerah akan digunakan untuk membayar cicilan. Akibatnya, anggaran untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan bisa berkurang. Kemudian, ada juga risiko ketergantungan utang. Jika pemerintah daerah terlalu sering menggunakan pinjaman, maka daerah tersebut bisa menjadi tidak mandiri secara fiskal. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi juga dapat menimbulkan risiko. Misalnya, kenaikan suku bunga atau terjadinya krisis ekonomi yang dapat meningkatkan beban pinjaman. Dan yang terakhir adalah risiko pengelolaan yang tidak efisien. Jika pinjaman tidak digunakan dengan baik, maka manfaatnya tidak maksimal. Sementara kewajiban untuk membayar masih tetap ada. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk melakukan pinjaman harus didasarkan pada analisis yang matang dan perencanaan yang baik. Dengan pengelolaan yang tepat, pinjaman daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman justru dapat menjadi beban jangka panjang bagi keuangan daerah. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengelola pinjaman daerah sangat diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.